Wa ma'a sukukihima lan sartane sigar-sigarane rijlain. Ini yang sangat perlu diperhatikan karena kaki terutama yang belakang itu biasanya retak-retak. Kalau pegawai negeri mungkin halus, pakai sepatu terus. Kalau pegawai tani sangat mungkin kulit yang belakang itu tebal. Ini harus diperhatikan. Jangan diremehkan pada saat membasuh kaki. Karena kalau kita membasuhnya tidak hati-hati, cukup kita siram gitu saja, maka kemungkinan besar ada gelembung udara di antara kulit kaki dengan retakan yang ada di bawahnya. Jadi tidak kemasukan air. Makanya harus diperhatikan. Kalau perlu tangannya dibuat membasahi kaki. Jadi tangannya dipakai untuk meyakinkan kalau airnya bisa masuk ke kulitnya kaki. Wa ma'a sukukihima lan sartane sigar-sigarane rijlain. Wa ghairihima lan liyane sukuk. Mima nyatane saking barang huwa kang taima iku fil yadaini ing dalem tangan loro. Maksudnya kalau ada kelainan-kelainan lain, jari kakinya 6 misalnya, atau bahkan kakinya 4 misalnya, itu juga tetap harus dibasuh selama tumbuhnya itu di bawah mata kaki. Wajib lan wajib apa izalatu ma ngilangaken barang yudhabu kang den jur apa ma fisaki ing dalam sigar-sigaran min nahwi sam'in saking sepadane lilin. Kemudian kalau kakinya itu retak-retaknya ditutup dengan perkara yang bisa menghalang-halangi air, di sini dicontohkan lilin misalnya, itu harus dihilangkan. Makanya sebelum kita berwudu harus diperhatikan dulu semua, tangan, wajah misalnya, kemudian kakinya. Jadi bagian-bagian yang akan dibasuh diperhatikan apakah ada perkara yang menghalang-halangi air atau tidak. Kalau ada harus dihilangkan. Kalau sudah hilang semua baru kita melakukan wudhu, itu ketentuannya. Makanya di sini disebutkan harus dihilangkan. Wajib hukumnya menghilangkan perkara yang menutup kulitnya kaki. Asadisu utawi kang kaping 6 iku at-tartibu urut. Berarti rukun yang perlu dikerjakan itu semua ada 5. Kemudian yang nomor 6 untuk menunjukkan urutan-urutan yang dikerjakan harus berurutan. Tidak boleh kita bolak-balik. Dulu kakinya, kemudian mengusap kepala, kemudian tangan. Alasannya ini agamanya yang modern gitu, tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran tadi, lil ayat. Kemudian mengikuti apa yang pernah dikerjakan oleh Nabi. Di antaranya tadi mengusap serban. Jadi karena Nabi tidak melepas serbannya pada saat berwudu, kemudian cukup diusap serbannya. Dan yang terakhir 6, tartib, artinya urut.
yang pertama harus dipertamakan, yang terakhir juga harus diterakhirkan. Kama keterangan dakaro kang nutur ing ma. Kama keterangan dukiro kang den tutur apa ma. Seperti urutan-urutan yang telah disebutkan tadi. Lianahu krana teman sedaya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini alasannya. Iku lam yatawaddo ora wudu sapa Kanjeng Nabi. Illa murattaban, angin kelawan den urutaken. Itu alasannya. Karena Nabi selama berwudu tidak pernah melakukan wudu tanpa sesuai dengan urutan yang telah disebutkan. Jadi harus, makanya istilahnya adalah tartib. Falau qaddama, ini masalah. Falau qaddama mongko lamun dinginaken sapa mutawaddi udwan ing gauta ala mahalihi ing atase panggonane udwun. Kalau ada seseorang berwudu dengan mendahulukan anggota tidak pada tempatnya. Jadi misalnya seperti tadi, kaki dibasuh terlebih dahulu, qaddama. Lam yu'tadda mongko ora den wilang-wilang apa bihi takdimu udwin. Jadi hukumnya tidak dihitung. Lam yu'tadda, dianggap orang tersebut belum membasuh. Kalau misalnya kaki juga dianggap tidak membasuh kaki. Kalau yang didahulukan tangan berarti dia juga belum membasuh tangan. Nanti harus diulang lagi setelah membasuh wajah. Walau ghasala, lamun masuh, ini juga permasalahan yang lain yang ada hubungannya dengan nomor 6 tartib. Walau ghasala lamun masuh sapa arbaatun wong papat. Jadi misalnya kalau ada sultan yang wudunya dibasuh gitu. Sekarang kan trennya sultan. A'dahu ing anggotane mutawaddi. Jadi ada orang 4 yang melayani untuk membasuh anggota wudu. Kemudian membasuhnya ma'an khalih bareng, bersamaan. Jadi basuh kepala sama wajahnya, sama tangannya, kakinya, semua bersamaan, ma'an. Apakah sudah dihukumi berwudu? Jawabnya di sini irtafa'a mongko ilang opo hadasu wajhihi, hadase wajahe mutawaddi fakot halih belakane wajah. Jadi kalau 4-4-nya dibasuh bersamaan, maka hadas yang hilang cuma wajahnya saja. Karena tidak berurutan. Beda kalau selisihnya sangat sedikit, masih tetap dihukumi tartib. Tapi kalau ma'an, tadi kan disebut namaan, bersamaan, maka yang hilang cuma hadas wajah saja. Tangan harus diulang. Sebagian kepala juga harus diulang sesuai dengan urutan-urutan yang ditetapkan. Wayakfi lan nyukupi apa wujudu tartibi, wujude tartib takdiron kelawan kira-kira. Tapi walaupun tadi disebutkan harus berurutan, tapi pengertian berurutannya itu juga bisa hanya perkiraan. Dibayangkan ini sudah berurutan gitu. Itu sudah cukup yakfi. Tidak harus kelihatan tangannya dibasuh selesai, kemudian
ganti sebagian kepala, sudah selesai. Kemudian kaki tidak harus seperti itu. Pergantiannya sangat cepat, itu sudah dihukumi sah. Yang penting masih tetap dihukumi berurutan tartib. Jadi andai ada orang yang punya kecepatan di atas rata-rata, sampai mata tidak bisa melihat, tapi itu sebenarnya dilakukan secara berurutan, misalnya seperti itu juga masih dihukumi sah. Maka di sini ada contoh yang sangat cepat, tidak kelihatan, tapi juga dihukumi sah. Falau gotosa, ini yang ada hubungannya dengan yakfi wujudu tartibi takdiron. Falau gotosa menggolamun slulub sopo mutawaddi. Jadi ada orang menyelam dalam air nawian khalih niat sopo mutawaddi. Walau fima'in senajan ing dalem banyu kolilin kang kidik apa mak. Kemarin sudah dibahas di air mutlak. Walaupun airnya kurang dari 2 kolah, karena masih suci, orangnya masuk ke dalam air. Kemudian menyelam. Kan 2 kolah, 1 drum, sekitar itu lebih. Berarti orang masih bisa masuk, apalagi orangnya kecil. Kalau orangnya besar ya nggak muat. Masuk ke situ, kemudian nawa, berniat. Di dalam air berniat. Kama keterangan maro kang muslim obama. Berniat berwudu. Soha mongko sah apa wudu'uhu wudune mutawaddi. Jadi wudu dengan menyelam itu sudah dihukumi sah. Wa illam yamkus senajan ora meneng sapa mutawaddi zamanan ing dalem mangsa yumkinu kang mungkin fihi ing dalem zaman apa atartibu urut, walaupun di dalam air tadi tidak berdiam selama waktu yang mungkin untuk melakukan berurutan. Misalnya membasuh wajah butuh waktu 2 detik, membasuh mengusap kepala 2 detik, tangan 2 detik, kaki 2 detik, berarti 2 kali berapa? 4, 8 detik. Tidak harus seperti itu. Hanya 3 detik itu juga sudah dihukumi sah, soha. Ini pengertian soha wuduhu wa illam yamkus zamanan yumkinu fihi tartib. Karena tartibnya dikira-kirakan, takdiron tadi. Au aghfala, utawa nglalekaken sapa mutawaddi, atau walaupun orang yang berwudu dengan menyelam tadi melupakan lum'atan ing sang sak delemok min ghairi a'dha'il wudu'i, saking liyane gautane wudu. Yang dilupakan bukan anggota wudu. Misalnya punggung, dia menyelamnya cuman yang depan, yang belakang masih kelihatan, itu juga masih dihukumi sah wudunya. Karena tartibnya secara takdiron. Li husulihi krono hasile tartib takdiron kelawan kira-kirane fi auqatin ing dalam waktu latifatin kang sedilut opo auqat. Ini alasannya. Karena tartib secara takdiri itu bisa dihasilkan dalam waktu yang singkat. Dibayangkan ini selesai, ini selesai, ini selesai, gitu saja. Latat haru kang ora pertelo fil khisi ing dalam ketinggalane. Dilihat secara nyata tidak bisa, tapi bisa dibayangkan. Basuh muka, basuh tangan, ngusap kepala dan seterusnya itu dalam waktu sebentar.